Baik, sekali lagi terima kasih untuk semua kesaksian yang dikirimkan kepada kami. Kami mendorong kalau Bapak Ibu mengalami pertolongan Tuhan, kirimkanlah kesaksian itu. Itu akan menjadi berkat bagi yang lainnya, menjadi banyak orang, dan juga menjadi penyemangat ya kami yang ada di studio ini, karena ya kami hanya bicara di studio ya, di depan kami hanya ada jendela dan kamera, dan kadang-kadang kami tidak tahu seberapa banyak yang mendengarkannya dan bagaimana Bapak Ibu mendengarkannya, tapi ketika ada feedback, ketika ada umpan balik, dan ketika ada kesaksian, itu benar-benar membuat kami yakin bahwa firman yang disampaikan itu, firman yang diwahyukan itu akan hidup dan menolong Bapak Ibu dan semua saudara. Amin. Karena itulah kesaksian balik itu akan sangat menolong semua pendengar yang ada. Meskipun Bapak Ibu mendengarkan dari ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer, belasan ribu kilometer, tapi Roh Kudus itu tidak terbatas. Ya, kuasa Tuhan itu juga tidak terbatas. Nah, sementara tadi kami mendengarkan akan kesaksian, Tuhan ingatkan satu ayat, ya, satu bagian ayat yang sebetulnya menjadi dasar. Kenapa kami memakai istilah kuasa firman yang diwahyukan? Ya, kuasa firman dan doa. Karena firman yang diwahyukan. Nah, saya teringat di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan sebelum nanti kita akan kembali belajar mengenai Roh Kudus. Sudah 2 minggu ini kita bicara mengenai pertolongan Roh Kudus, bicara mengenai karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan sekarang ini bicara mengenai Roh Kudus adalah jaminan atas janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita sampai ke situ, saya ingin sampaikan satu kebenaran mengenai kuasa firman. Nah, di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama dikatakan begini, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, yaitu apa? Firman itu. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan? Ya, keselamatan itu firman yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Jadi firman itu mula-mula diberitakan oleh Tuhan, lalu diberitakan oleh para hambanya, para nabinya, para rasulnya kepada saudara dengan saya dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan setiap kesaksian mereka. Mereka siapa? Mereka para nabi, para rasul, para gembala, para hamba Tuhan. Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, sebetulnya ayat inilah yang mendasari akan acara ini. Kenapa kita pakai kata kuasa firman dan doa? Karena dikatakan bahwa Allah meneguhkan kesaksian. Kesaksian tentang apa? Kesaksian tentang firman yang disampaikan oleh para hamba-hambanya. Dengan apa? Tanda-tanda. Tanda-tanda heran, dengan mujizat-mujizat, dengan berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan Tuhan menurut kehendak Tuhan. Jadi firman itu hidup, dan sementara firman ini disampaikan di mana Bapak Ibu mendengarnya, ayat ini mengatakan Tuhan akan meneguhkan, membuktikan setiap firman yang saya dan saudara dengar dengan tanda-tanda heran. Ya, firman itu bukan firman yang kosong, bukan omong kosong. Kalau omong kosong perkataan manusia, ya itu bisa janji palsu, omong kosong dan tidak ada tidak ada buktinya. Tapi kalau setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara, firman itu tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Firman itu pasti melakukan seperti yang Tuhan mau.
Jadi dimanapun Bapak Ibu sekalian, di Indonesia, di luar negeri, di berbagai belahan dunia yang lainnya, saudara mendengarkan firman ini. Saudara mendengarkan firman ini, percayalah, Tuhan itu meneguhkan setiap pemberitaan firman. Jadi kami hanya begini, Tuhan, sejujurnya kami ini hanyalah hamba yang ya hanya dalam tanda kutip sekedar mengucapkan. Ya, sekedar mengucapkan apa yang Tuhan suruh ucapkan. Selebihnya itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya, sejujurnya kami bukan kan ada ya hamba-hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan, karunia melakukan mujizat. Sejujurnya kami bukan termasuk golongan itulah. Ya, masing-masing mungkin punya karunia yang berbeda. Nah, tapi kami mendapatkan janji Tuhan, kamu sampaikan aja firman itu. Kamu sampaikan firman itu, karena dikatakan Tuhanlah yang akan membagi-bagikan tanda heran dan mujizat itu menurut kehendak Tuhan. Nah, kalau seperti itu saya berani. Tuhan, kalau begitu saya mau. Saya hanya menyampaikan firman-Mu, saya hanya berdoa, saya mempersiapkan. Engkau sendiri bahkan yang memberi pengertian, memberikan pewahyuan, memberikan pengurapan, saya hanya menyampaikan. Dan sementara firman ini disampaikan, Engkau bekerja melebihi semua yang kami bisa bayangkan, dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat, dengan pernyataan-pernyataan kekuasaan Tuhan, dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian dimanapun kau berada, sementara Bapak Ibu mendengarkan akan firman ini, mari bawa setiap pergumulan dalam kehidupanmu, ya, setiap pergumulan dalam kehidupanmu, dan saya percaya bahkan tidak harus menunggu sampai nanti saya mendoakan, ya. Kalau kami akan mendoakan, tapi seandainya mungkin tidak semuanya bisa didoakan, percayalah, mari percaya.